Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, ibu-ibu dan bapak-bapak dari Desa Kebun Bayat, Klaten. Perkenalkan, nama saya Wibi. Eh, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan pupuk organik cair. Apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Pertama, yaitu adalah pengertian pupuk organik cair. Kedua, alat dan bahan. Ketiga, pembuatan pupuk organik cair. Keempat, catatan penting untuk pembuatan pupuk organik cair. Nah, apa itu pupuk organik cair? Nah, bisa dilihat pada gambar di samping. Pupuk organik cair adalah pupuk cair hasil fermentasi atau pembusukan dari sampah organik yang terurai dalam bentuk cairan dan dapat digunakan untuk pelengkap unsur hara bagi tumbuhan. Dapat dilihat di gambar di bawahnya, pembentukan pembuatan pupuk organik cair tidak membutuhkan zat kimia sama sekali, tapi membutuhkan komponen biologis seperti larva lalat hitam. Pupuk organik cair ini sendiri juga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk kompos. Jadi, pada tahap pembuatan pupuk organik cair, misalnya didatangi oleh lalat, ketahuilah itu bukan lalat hijau yang akan bertelur pada makanan atau membawa penyakit. Manfaat dari pembuatan POC. Apa sih manfaat dari pembuatan POC? Pertama, mudah diserap oleh tanaman. Kenapa mudah diserap oleh tanaman? Karena bentuknya cair, tidak seperti pupuk-pupuk anorganik pada umumnya yang bentuknya seperti tanah. Karena bentuknya cair, seperti air, maka lebih mudah diserap oleh tanaman. Kedua, mengurangi jumlah sampah. Karena bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembentukan pembuatan POC ini adalah sampah-sampah organik seperti sampah-sampah dapur, sampah sayur, sampah buah dan juga sampah daun-daunan itu lebih lebih berguna daripada uh, dibakar. Ketiga, dapat digunakan sebagai pembuatan pupuk kompos. Dan keempat, aman bagi lingkungan. Kenapa aman bagi lingkungan? Karena pupuk ini bersifat organik, jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat merusak sifat tanah. Nah, kita masuk ke alat dan bahan dalam pembuatan pupuk organik cair. Ada dua hal yang harus disiapkan pada pembuatan pupuk organik cair, yaitu komposter dan juga pupuk organik cair itu sendiri. Pada pembuatan komposter, alat-alat yang perlu disiapkan yaitu adalah 2 ember, diusahakan ember cat atau ember apapun dengan penutupnya. Kedua, keran plastik. Ketiga, bor atau alat pelubang lainnya. Nah, untuk pupuk organik cair sendiri, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sampah dapur, sampah-sampah organik seperti sampah buah, sampah sayur, sampah daun-daunan, maupun sampah hasil pertanian yang tidak dapat diproduksi. Jadi kan tadi sudah dijelaskan ada dua hal yang perlu disiapkan, yaitu pembuatan komposter dan juga untuk pupuk organik cair. Jadi tahap satu itu kita harus membuat komposter itu sendiri. Berikut adalah cara pembuatan komposter sederhana untuk tingkat rumah tangga. Nah, bisa dilihat dari gambar di sini. Siapkan 2 ember untuk ember bagian atas dan juga ember bagian bawah. Pada ember bagian atas akan dilubangi pada bagian di bawah penutup ini, dilubangi sebanyak 4 atau 5 atau 6 selebar 1 cm. Untuk apa? Sebagai tempat keluar masuknya alat hitam. Nah, lalu pada bagian dasar ember akan dibolongi kecil-kecil tetapi banyak. Itu untuk nanti hasil dari pembusukan cairannya akan menetes ke bawah. Lalu tutup ember yang bagian atas. Kedua, pada bagian bawah, jadi penutup
ember itu akan dibolongi sempurna dan hanya menyisakan bagian tepinya sebagai penyangga untuk ember bagian atas. Nah, pada ember bagian bawah juga dibolongi selebar lubang keran untuk memasang keran plastik itu sendiri. Nanti keran plastik itu bisa dibuka dan juga untuk mengekstraksi lindinya atau pupuk organik cairnya. Nah, jadi pada ember bagian atas dilubangi sebanyak 4 untuk keluar masuknya lalat dan juga untuk meneteskan cairan hasil pembusukan. Pada bagian bawah dilubangi penutupnya dan disisakan tepinya untuk penyangga bagian ember bagian atas dan juga dibolongi untuk tempat menempelkan kerannya. Kita masuk ke pembuatan pupuk organik cair itu sendiri. Nah, jadi kan ini ada ilustrasi seperti apa komposter yang akan dibuat nanti kan. Nah, ini ada lubang keluar masuknya lalat, di sini ada lubang untuk turunnya cairan lindi, dan di sini ada lubang untuk kerannya. Nah, pertama masukkan sampah buah pada awalnya dulu. Kenapa kita memasukkan sampah buah? Karena buah itu kan lebih berbau daripada sayur-sayuran maupun daun-daunan. Nah, buah ini berfungsi untuk mengundang lalat hitam untuk bertelur di dalam sampah-sampah buah tersebut. Nah, diperhatikan juga untuk menaruh lokasi komposter ini, ember-ember ini, pada lokasi yang lembab maupun panas untuk mempercepat proses pembusukan sampah. Kedua, tunggu sampai larva lalat itu menetas. Proses menetasnya larva lalat itu sama seperti lalat-lalat lainnya. Lalat hitam itu sama seperti lalat-lalat lainnya, yaitu hanya membutuhkan 1-2 hari saja. Setelah menjadi larva, lalu boleh dimasukkan sampah-sampah sisanya, seperti sampah-sampah sayur maupun buah. Tetapi ingat, untuk memotong-motongnya lebih kecil, agar mempercepat proses pembusukan. Ketiga, nanti larva tersebut akan istilahnya memakan sampah-sampah yang ada di ember bagian atas dan akan menghasilkan lidi atau cairan berwarna hitam yang akan terkumpul di ember bagian bawah. Nah, pada ember bagian bawah ini, lindi ini bisa terkumpul itu setelah 2 bulan. Itu akan terkumpul sebanyak 1 botol plastik aqua lah. Nah, tetapi hasil dari lindi ini itu belum bisa disebut sebagai pupuk organik cair. Nah, bagaimana cara mengubah lindi menjadi pupuk organik cair? Tahap 5 ya, yaitu dengan cara menjemur di bawah sinar matahari dalam botol bening. Tetapi ingat, jangan terlalu penuh dan juga jangan terlalu rapat penutupnya, atau mungkin dibolongi saja di bagian tutup botolnya. Nah, dijemur sampai berwarna menjadi coklat, tidak kehitaman lagi, dan aroma tidak busuk. Nah, catatan penting dari pembuatan pupuk organik cair ini. Jadi larva lalat hitam dapat dipanen secara berkala untuk ditempatkan di komposter lain. Kenapa ditempatkan di komposter lain? Jadi di komposter lain tersebut tidak perlu menunggu datangnya lalat hitam, tapi langsung saja memasukkan larva lalatnya ke dalam komposter tersebut. Jadi langsung masukkan sampah sayuran, sampah daun, sampah buah, langsung saja dimasukkan larva hitam, tidak harus memasukkan sampah buah dahulu. Kedua, larva lalat hitam ini sangat bernutrisi, sehingga baik untuk diberikan kepada hewan-hewan seperti ikan, burung, maupun ayam.
sebenarnya manusia juga tidak apa kalau ingin mengkonsumsi larva lalat hitam. Monggo. Lanjut mungkin ke jadi POC ini bisa langsung diberikan kepada tanaman-tanaman hortikultura atau sayur-sayuran sebagai pupuk cair langsung, atau bisa juga digunakan sebagai bioaktivator dalam pembuatan pupuk kompos yang akan dijelaskan di sosialisasi selanjutnya tentang pembuatan pupuk kompos. Oke, Bapak Ibu masyarakat Desa Kebun Bayat, mungkin sekian saja sosialisasi dari saya. Bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.